warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKID. Perkenalkan, nama saya Selvia Rosalina, mahasiswa PPG Daljak Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor UKG 201508221541. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan perekaman pembelajaran secara luring. Pembelajaran yang saya lakukan sudah memenuhi protokol kesehatan yang sesuai dengan standar pemerintah. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai anggota PPG Daljak Angkatan 4 tahun 2021. Demikian perkenalan diri saya, mohon masukan dan saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh penyakit, caranya jangan telat makan ya. Dan selain itu ada juga protokol kesehatan yang harus selalu kita laksanakan agar kita terhindar dari virus corona dengan cara menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, anak-anak ibu yang belum betul memakai maskernya, coba dipasang maskernya dengan benar. Terima kasih anak-anak ibu. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba kedua disiapkan doanya. Seluruhnya siap, gerak, makan, kita berdoa mulai. kebangsaan kita, judulnya Indonesia Raya. Nah, semuanya Ibu harapkan berdiri.
Nah, coba diikuti lagu kebangsaan kita di dalam hati. Apakah yang anak ibu rasakan setelah mendengar lagu ini? Iya, semoga rasa semangat, rasa cinta kita terhadap tanah air kita ini semakin tumbuh ya. Nah, anak-anak ibu, supaya lebih semangat lagi, kita tekuk PPK. Siapa yang mau memimpin tekuk PPK ke depan? Silakan anak ibu Cia. Tekuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, terima kasih Cia. Nah, semuanya udah siap untuk belajar? Nah, coba yang kursinya dihadapkan ke depan dulu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita saatnya literasi. Silakan anak ibu membaca buku teks yang ada di atas meja. Ibu beri waktu 10 menit. Coba baca halaman 3. Ya, sudah siap? Nah, itu yang bertanya lagi. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa apa pelajaran kita minggu lalu? Iya, kita sudah belajar tentang cerdas. Sekarang, apa itu cerdas? Dia pintar, ya. Cerdas itu adalah cerita bergambar. Nah, kemarin dalam cerita bergambar ada unsur intrinsik. Cerita bergambar ada tokoh, ada latar, ada alur dan amanat. Siapa yang masih ingat siapa tokoh dalam cerdas? Yang punya kemarin? Kancil dan Sipur. Nah, kancil dan sipur ini adalah termasuk jenis makhluk hidup, termasuk hewan ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa makanan hewan? Apakah semua hewan makanannya sama? Akan kita pelajari pada tema 5, yaitu tentang ekosistem, subtema 1, komponen-komponen ekosistem, dan PP1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak ibu mengamati video yang ibu tayangkan di PowerPoint, anak ibu harapkan mampu mengetahui apa ekosistem, komponen-komponen ekosistem, dan unsur pembentuk ekosistem. Nah, selain itu anak ibu juga ibu harapkan tahu tentang jenis makanan hewan. Nah, selanjutnya melalui penugasan nanti, anak-anak ibu harapkan dapat membuat tabel pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, selanjutnya melalui teks yang ibu tayangkan di PowerPoint, anak ibu harapkan nanti dapat mengetahui apa itu teks non fiksi, dapat mengetahui cara mencari informasi penting dalam sebuah teks non fiksi, dapat mengetahui cara mencari ide pokok dalam sebuah teks non fiksi, dan anak-anak ibu diharapkan dapat membuat sebuah contoh teks non fiksi sederhana. Nah, untuk mencapai tujuan ini, ibu harapkan anak-anak ibu semuanya diharapkan untuk serius dalam mengikuti pembelajaran agar apa yang ibu coba perhatikan gambar yang ibu tayangkan di PowerPoint. Nah, semua mengamati. Nah, ada berapa buah foto ibu? 1, 2. Nah, kita amati bersama-sama dulu foto yang pertama. Apa yang anak-anak ibu lihat pada gambar ini? Ada air, ada matahari. Nah, coba kita pindah ke gambar yang kedua. Apa yang anak
Ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau disebut dengan makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, seperti seekor lebah, seekor ayam, dan seekor burung. Yang kedua, tersusun dari kumpulan individu yang sejenis atau yang disebut dengan populasi. Contohnya populasi ayam di sebuah ekosistem kebun berjumlah 5 ekor. Di dalam suatu lingkungan terdapat berbagai jenis makhluk hidup. Salah satunya adalah hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Dari video ibu tadi, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Iya, ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara
pembelajaran ini tentang ekosistem dan jenis makanan hewan. Apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham? Ada yang ingin anak ditanyakan? Iya, bagus. Sophia ingin menanyakan apakah makanan kucing? Siapa yang tahu? Termasuk apa? Tumbuhan atau hewan? Hewan. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, yang lain sudah paham semuanya? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau sudah jelas, coba anak ibu amati teks yang ibu tayangkan di PowerPoint. Apakah judul teks ibu? Ekosistem. Siapa yang mau membantu ibu membacanya ke depan? Coba Indra, dipersilakan. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di Duduk kembali. Nah, dari teks yang dibacakan teman kita tadi, siapa yang tahu apakah kira-kira teks ini termasuk fakta atau khayalan? Iya, teks ini berisi tentang fakta, yaitu tentang ekosistem. Nah, anak-anak ibu, teks itu dapat dibedakan menjadi dua macam, fiksi dan ada teks non-fiksi. Kalau teks fiksi, teksnya berisi tentang khayalan atau imajinasi pengarang. Contohnya adalah dongeng, dongeng timun mas, kuliah, pasti dan pameran. Kalau teks non-fiksi berisi tentang fakta atau kejadian sebenarnya. Contohnya adalah laporan pengamatan, deskripsi, tesis, dan ensiklopedia. Nah, salah satu contoh teks fiksi tadi adalah sebuah ekosistem tadi ya. Dari tes ekosistem, dapatkah anak-anak ibu pahami apa itu ekosistem? Adalah interaksi antara lingkungan, biotik dan biopolitik. Nah, dalam sebuah teks ini dapat kita cari informasi pentingnya melalui membuat beberapa pertanyaan dari teks. Dan kira-kira anak-anak ibu apa yang dapat anak ibu buat pertanyaan dari paragraf pertama? Kalau membuat pertanyaan itu menggunakan kata apa, siapa, di mana, Nah, coba amati paragraf pertama. Kira-kira apa pertanyaan yang dapat anak ibu sampaikan untuk paragraf pertama? Siapa yang bisa? Iya, nah dari paragraf pertama dapat kita buat sebuah pertanyaan, apakah pengertian ekosistem? Nah, jawabannya ada pada paragraf pertama. Yang kedua, paragraf kedua juga dapat kita buat pertanyaan sehingga kita akan mendapatkan informasi penting dari sebuah paragraf yang terdapat dalam teks. Kira-kira untuk melanjutkan pertanyaannya sudah bisa? Gunakan kata tanya. Nah, dalam sebuah teks biasanya terdapat sebuah ide pokok. Nah, dalam teks itu biasanya terdapat beberapa paragraf. Nah, dalam setiap paragraf terdapat sebuah ide pokok. Nah, cara menentukan ide pokok pada paragraf, coba anak ibu amati video yang ibu tayangkan di PowerPoint. Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama
yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan. Nah, dari video itu tadi dapat kita pahami apa itu ide pokok, cara menentukan ide pokok, dan langkah-langkah mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kira-kira apakah itu ide pokok? Siapa yang tahu? Tahu? Masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terletak di dalam kalimat utama. Siapa yang tahu apa itu kalimat utama? Iya, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar dalam mengembangkan suatu paragraf. Sedangkan kalimat lainnya disebut dengan kalimat penjelas. Nah, di dalam sebuah paragraf dapat kita temukan ide pokoknya dengan 3 cara. Yang pertama, bacalah teksnya dengan seksama. Lalu, lalu temukanlah ide pokoknya. Nah, kalau ide pokoknya terletak di awal paragraf, paragrafnya disebut dengan apa? Paragraf deduktif. Kalau di akhir paragraf, paragraf induktif. Kalau ide pokoknya terdapat di awal dan di akhir paragraf, itu nama paragrafnya paragraf campuran. Nah, anak ibu, setelah memahami ini, anak ibu harapkan dapat membuat sebuah contoh teks non fiksi. Bagaimanakah caranya kira-kira? Caranya, buatlah terlebih dahulu temanya. Nanti akan ibu suruh membuat temanya tentang hewan yang ada di lingkungan kita. Contohnya boleh sapi, boleh kucing, boleh kambing. Nah, setelah memilih hewannya, lalu mulailah menuliskan keadaan sebenarnya dari hewan yang anak ibu pilih. Bisa? Misalnya sapi. Sapi itu adalah termasuk jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Lalu dituliskan penjabarannya tentang sapi tersebut. Bisa? Nah, anak-anak ibu, dari pembelajaran kita tadi tentang apa itu ekosistem, komponen ekosistem, lagi unsur ekosistem dan teks non fiksi, ada yang belum anak-anak ibu pahami? Sudah paham semuanya? Sudah paham. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Silakan anak ibu duduk dengan kelompoknya yang sudah ibu bagi kemarin. Lihat kelompok. Nah, coba anak ibu sediakan bahan-bahan yang sudah ibu informasikan kemarin untuk membuat tabel
coba nenek guru persilakan. Yang lain memperhatikan penampilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan bagian hidup dan tak hidup di sebuah hubungan saling berinteraksi dan saling bergantung. Iya, apakah penyampaian dari kelompok 1 sudah benar? Ide pokok dari sebuah paragraf yang berjudul ekosistem. Yang pertama ada di pokoknya, yang kedua ada informasi pentingnya. Sudah betul? Nah, hadiahnya mari kita beri tepuk salut. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Nah, untuk LKPD tentang membuat teks non fiksi
Nah, bagi anak ibu yang nilainya sudah 100, ibu ucapkan selamat dan akan ibu beri materi penilaian. Nah, untuk anak ibu yang belum mencapai KKM, semangat lagi belajarnya ya nak. Nanti akan ibu beri remedi. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Nah, ibu coba baca buku yang sudah ibu pinjamkan, buku siswa ini ya, baca di rumah ya. Nah, setelah belajar tadi, apa yang ibu rasakan? Senang? Senang apa ya? Saya lebih senang lagi. Mari kita dengarkan lagu daerah kita dari Sumatera Barat dengan ibu semuanya berdiri. Dan ada yang merasakan sudah senang? Sudah hilang malahnya? Nah, jadi hari ini nanti kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan menyimpan alat-alat tulisnya. Nah, sebelum anak-anak pulang, perlu ibu ingatkan lagi agar anak-anak semuanya selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, anak ibu sebelum kita pulang, coba ketua dipimpin doa penutupnya. Seluruhnya siapkan mat dan tegakkan